Hai TGI Friends. Akhir-akhir ini kan kita sering mendengar kampanye lingkungan. Nah, sebagian besar kampanye lingkungan ini selalu menyalahkan energi berbahan bakar fosil sebagai penyebab kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Nah, sekarang sedang marak nih diskusi mengenai peralihan dari sumber energi berbahan bakar fosil ke bahan yang terbarukan atau renewable energy. Nah, sebenarnya bagaimana sih perkembangannya? Kalau memang renewable energy itu merupakan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah lingkungan yang kita hadapi saat ini, mengapa perkembangannya sangat tidak signifikan? Nah, untuk tahu realitanya, hari ini kita kedatangan salah seorang praktisi yang berkecimpung di industri renewable energy, yaitu Bimo Adikusumo. Bimo bisa perkenalkan diri dulu, mungkin sedikit tentang pengalamannya di bidang renewable energy. Halo semuanya, nama saya Bimo. Jadi saya dalam 5 tahun terakhir ini itu terlibat dalam pengembangan proyek renewable energy di Indonesia dan di Asia Pasifik. Sebelumnya saya sebenarnya sempat bekerja di industri non-renewable ya. Dulu saya sempat kerja di salah satu perusahaan minyak. Jadi ya kira-kira saya tahulah sedikit seluk-beluk di kedua belah pihak. Gitu. Bimo, jadi sebenarnya kan ini berdasarkan pengalaman di Indonesia itu landscape industri energi di Indonesia itu seperti apa sih sumbernya, terus mungkin juga kalau terkait dengan listrik distribusinya seperti gimana gitu. Jadi untuk menggenerate listrik itu kita paling banyak kita menggunakan batu bara. Kita sedang giat mengembangkan industri-industri manufaktur. Nah, industri-industri manufaktur ini sangat energi intensif dibandingkan energi ekstraksi sumber bahan mentah gitu ya. Nah, oleh sebab itu membutuhkan banyak energi. Untuk mencapai kompetitivitas produksi industri yang baik, harga listriknya harus rendah. Nah, saat ini dari biaya pembangkitan listrik yang paling rendah itu adalah energi batu bara saat ini. Dan kita memiliki banyak sumber daya batu bara dalam negeri yang bisa dimanfaatkan. Karena batu bara itu secara bahan tambang tidak banyak proses selanjutnya yang bisa dilakukan dari batu bara tersebut. Jadi biasanya langsung dibakar. Ada gambaran nggak sih berapa persen sebenarnya pemakaian energi untuk industri itu sendiri? Konsumsi paling tinggi itu adalah rumah tangga sebenarnya. Di follow up dengan industri di peringkat kedua itu sekitar 30%-an lah untuk industri. Rumah tangga itu sekitar hampir 40%-an. Lalu di follow up dengan bisnis atau komersial dan sektor publik. Ini dari terkait dengan pemakaian energi listrik berarti ya, untuk sumber daya listrik berarti ya? Betul. Oke. Baik perusahaan Indonesia, baik itu BUMN, mungkin juga ada swastanya, yang mulai bergerak ke arah renewable gitu kan. Nah, komponen renewable sendiri di Indonesia itu seberapa banyak gitu, dan permasalahannya apa gitu? Apa yang membuat orang tuh enggan bergerak ke arah sana? Apakah dari segi supply terbatas, atau investasinya yang lebih mahal, atau bagaimana? Wah, itu jawabannya bisa jadi kuliah 1 semester sebenarnya sih, karena panjang. Jadi kalau kita lihat kondisi renewable di Indonesia saat ini itu dari sisi listrik ya, jadi di Indonesia itu concern utama renewable itu ada di listrik yang saya tahu. Nah, kita saat ini secara proporsi itu sudah 14% dari energi mix kita itu dari renewable energy. Nah, renewable energy-nya itu apa aja sih yang kita punya? Kita tuh punya hydropower, tenaga air, geothermal, bioenergi, angin, dan tenaga surya. Nah, habis itu sebenarnya banyak tuh energi pasang surut, lalu energi tidal current, arus air di laut. Nah, cuman memang belum ada yang secara komersial dan utility itu beroperasi di Indonesia untuk mengenerate electricity. Nah, jadi sebenarnya pemerintah itu berkomitmen untuk untuk mencapai target energi mix 23% renewable energy pada tahun 2025. Dan jadi permasalahannya di mana sih sebenarnya? Yang pertama itu kadang-kadang lokasi sumber energi terbarukan ini tuh lokasinya remote. Jadi dia terpencil, jauh dari pusat konsumsi listriknya. Gitu. Misalkan kalau PLTA gitu, tenaga hidro, tenaga air itu letaknya di gunung gitu. Di
gunung, dia harus bikin dam. Nah, sedangkan penggunaan paling besar listriknya itu ada di daerah perkotaan, di daerah industri. Memang bisa ditransport dengan saluran transmisi listrik dengan tinggi dan segala macam. Nah, tapi permasalahannya kalau di Indonesia itu kita itu negara kepulauan. Nah, sampai saat ini itu kita belum mempunyai sistem yang menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia ke dalam satu jaringan listrik. Kalau kita mau bikin transmisi jarak jauh, kita harus bikin kabel underground kabel bawah laut, itu misalkan dari Pulau Kalimantan ke Pulau Jawa gitu. Karena saat ini konsentrasi listrik kita, konsumsi paling besar ada di Jawa dan di Sumatera gitu. Nah, sampai saat ini aja kita tuh masih belum berhasil. Kita masih sedang studi menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dalam satu jaringan dengan kabel bawah laut di Selat Sunda. Masalah lainnya itu adalah beberapa renewable itu seperti angin dan tenaga surya itu nature-nya itu intermittent. Jadi dia tidak bisa kita tidak bisa memastikan ketersediaan energinya secara real time. Karena itu kan bergantung sama alam ya. Misalnya kalau angin tiba-tiba anginnya berhenti, ya turbinnya berhenti. Lalu PLTS tiba-tiba mendung, dia outputnya drop. Buat teman-teman yang kurang familiar dengan jaringan listrik, jadi listrik itu diproduksi dan harus dikonsumsi di saat yang sama. Jadi tidak bisa disimpan, nggak kayak kita misalkan nyimpan air gitu, nggak bisa. Jadi antara supply produksi listrik dengan demand itu harus match. Kalau nggak match, nanti akan ada gangguan frekuensi. Jadi antara berapa listrik yang dikonsumsi dengan berapa listrik yang diproduksi itu harus seimbang. Nah, kalau misalkan tiba-tiba kita memiliki sumber tenaga angin yang besar di satu tempat gitu, di atas 50% gitu, nah tiba-tiba anginnya berhenti. Nah, mungkin pembangkitnya nggak akan langsung berhenti. Memang pasti dia akan tetap mengenerate paling sampai sekitar 10-15 menit ke depan. Nah, tapi dalam 10-15 menit ini tiba-tiba mati, kita langsung namanya blackout. Karena kalau tidak ada yang mengejar menggantikan angin ini untuk menggantikan produksinya, sedangkan konsumsi listriknya tetap, sedangkan produksinya turun, harus ada yang menggantikan. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya blackout atau mati lampu, padam total lah gitu intinya. Memang ada banyak alternatif atau solusi untuk menyelesaikan hal itu, tapi solusi tersebut came with a price ya, jadi tidak gratis lah solusinya. Lalu ya yang paling sederhana lagi adalah sebenarnya masalah keekonomian aja sebenarnya, karena batu bara itu relatif murah untuk menghasilkan 1 kilowatt hour batu bara itu jauh lebih murah dibandingkan harga yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kilowatt hour energi terbarukan. Ini terlepas bahwa batu bara itu sifatnya finite ya, berarti sifatnya bakal habis gitu. Kalau renewable kan secara teori kan bakal terus-terusan ada gitu kan, maksudnya sumbernya. Jadi ini sudah memperhitungkan faktor itu pun masih sebenarnya bang for the buck-nya itu lebih bagus batu bara saat ini. Betul. Jadi cost of energy itu komponennya banyak. Mulai dari ada komponen bahan bakar, ada komponen modal atau capital expenditure untuk membangun pembangkit itu sendiri. Lalu ada komponen lagi operation and maintenance. Ini general seperti itu komponennya. Nah, untuk menghasilkan tadi misalkan, saya ambil aja angka kasar, untuk menghasilkan 1 kWh batu bara, itu biayanya Rp500. Gitu ya. Sedangkan untuk menghasilkan 1 kWh energi terbarukan, misalkan saya ngomong matahari gitu ya, itu mungkin biayanya bisa sampai Rp900 per kWh gitu. Nah, jadi meskipun secara jangka panjang tenaga matahari kita nggak perlu bayar bahan bakarnya ya. Jadi dari 3 komponen tadi bahan bakarnya kita nggak perlu bayar. Dari sisi operationnya mungkin juga cost-nya lebih rendah. Karena tidak perlu sebanyak orang itu untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya dibandingkan mengoperasikan pembangkit listrik batu bara gitu, tenaga uap. Tapi dari sisi
capital expenditure-nya, modal untuk membangun PLTS itu sangat mahal. Dibandingkan ya, relatif sangat mahal ini dibandingkan dengan membangun PLTA batubara, misalkan. PLTU batubara. Jadi sebenarnya itu. Di kemudian hari, di kedepannya, ketika batu bara itu sudah mulai scarce, sehingga jadi hukum prinsip supply and demand mulai, ketika supply-nya mulai turun, batu baranya, gitu, supply bahan bakar minyak gitu, atau gas mulai turun, kan harga, jadi barangnya semakin langka, harga akan naik. Nah, itu akan mendrive cost of energy dari dari pembangkit fosil ini lama-lama akan naik, dan ada yang kita sebut dengan istilah grid parity. Jadi di mana harga listrik yang dibangkitkan dari pembangkit renewable itu sudah sama dengan harga listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit yang saat ini sudah membangkitkan di jaringan listrik sempat. Ini sudah terjadi di negara-negara lain sebenarnya. Itu sebabnya di negara-negara lain, karena mereka tidak punya sumber batu bara sendiri, mereka harus impor, lalu mereka ada segala macam carbon tax segala macam, menyebabkan membangkitkan listrik dari fossil fuel itu jadinya mahal dibandingkan pembangkitan dari renewable. Nah, ini sebabnya mereka bisa lebih advance. Tapi balik lagi ya, jadi semua itu secara ekonomi cocok nih, gitu ya. Tapi ada physical barrier yang harus, ada physical dan technical barrier yang harus dilompati untuk mencapai hal tersebut. Yang tadi saya bilang, masalah intermitensi, masalah kestabilan jaringan, lalu lokasi renewable-nya seperti apa. Jadi nggak bisa kita murni lihat dari sisi ekonomi aja. Itu. Jadi kan tadi Mas Bimo sempat bilang salah satu barrier-nya itu adalah di sistem distribusi karena kita adalah negara kepulauan. Jadi selama ini boleh dijelasin nggak secara singkat distribusi energi di Indonesia itu seperti apa sih? Jadi saya ambil dulu ke kasus general ya. Jadi kita pasti generate itu secara lokal. Jadi contohnya Jawa, Bali, Madura itu terbangun satu jaringan sendiri. Sumatera itu punya jaringan sendiri. Kalimantan itu punya jaringan sendiri, dan Kalimantan pun tuh belum tersambung ya, antara yang sisi barat dan sisi timur tuh belum tersambung. Lalu Sulawesi juga punya sistem jaringan sendiri, Papua punya sendiri, lalu Kepulauan NTT, NTB, Maluku itu punya jaringan sendiri. Jadi masing-masing jaringan ini mempunyai pembangkit sendiri untuk membangkitkan energi untuk konsumsi di daerah jaringan itu sendiri. Jadi misalkan kita ambil contoh, batu bara di Kalimantan kan banyak banget tuh ya. Banyak banget. Nah, jadi kita kalau misalkan Kalimantan itu nyambung sama Jawa misalkan, itu dengan mudahnya kita bisa bikin pembangkit batu bara di Kalimantan sebanyak-banyak mungkin, kita transport listriknya, kita transmisikan listriknya langsung ke Jawa, permasalahan selesai. Tapi kan nggak gitu. Permasalahan kita karena ada pulau, karena kita kepulauan, jadi batu bara itu harus diangkut dulu, dibawa ke Jawa, PLTU segala macam. Nah, ini contohnya. Nah, untuk renewables, karena nggak mungkin ngebawa bahan bakunya, ya jadi harus ditransport listriknya. Jadi secara geografis memang mau tidak mau, pembangkit renewable harus dibangun di daerah tersebut dan dikonsumsi di daerah tersebut juga. Tadi kan saya bilang antara supply dan demand harus match. Kita lihat dari sisi demand-nya aja. Kita membayangkan dalam detik ini berapa orang yang tiba-tiba nyalain listrik, gitu. Berapa orang yang tiba-tiba matiin lampu, gitu. Berapa yang tiba-tiba nyalain TV. Itu kan banyak ya, dan kita nggak bisa ngontrol. Ya, Anda cuma boleh nyalain listrik jam sekian ya, rumah yang ini tetangganya cuma sampai jam berapa, kan nggak mungkin. Nah, jadi pembangkit ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan demand tersebut. Nah, oleh sebab itu di Indonesia itu, di dunia sebenarnya itu secara umum kita punya namanya strategi dispatch strategy. Nah, dispatch strategy ini itu adalah menggunakan beberapa jenis pembangkit untuk mensuplai listrik. Nah, pembangkit itu pertama paling bawah itu, kalau kita lihat grafiknya itu, paling bawah itu adalah pembangkit base load, atau base load ini adalah pembangkit yang selama 24/7, selama 24 jam, itu akan beroperasi pada sebuah, dia akan menghasilkan listrik
di sebuah nilai yang konstan tetap gitu. Jadi dia tidak akan pernah berubah, dia setiap hari akan menghasilkan itu. Nah, ini pembangkit ini biasanya adalah pembangkit batu bara. Di Indonesia itu pembangkit batu bara, lalu ada beberapa juga pembangkit tenaga air yang juga bisa jadi base load. Nah, kalau di luar negeri itu biasanya base load-nya itu di negara-negara maju itu PLTN gitu, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, base load. Nah, base load ini itu biasanya dihitung dari minimum energy consumption. Nah, jadi paling gampang minimum itu misalkan jam 2 pagi. Jam 2 pagi itu berapa konsumsi energinya? Itu segitu. Data statistik ya. Nah, itu biasanya diisi oleh pembangkit base load. Nah, kenapa batu bara itu menjadi pembangkit base load? Sebenarnya karena untuk meningkatkan produksi listrik dari pembangkit listrik batu bara ini cukup sulit, membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi misalkan untuk menaikkan dari 500 megawatt menjadi 700 megawatt gitu ya, itu tuh butuh waktu mungkin sekitar hampir 1 jam lah untuk menaikkan. Jadi nggak bisa ngejar tiba-tiba orang jam 5 sore nyalain listrik banyak, pembangkit listrik base load ini belum tentu bisa mengejar kenaikan demand-nya. Nah, oleh sebab itu, masuklah tipe kategori pembangkit kedua, yang kita sebut pembangkit load follower, pengikut beban. Nah, jadi pembangkit pengikut beban ini, biasanya ada pembangkit yang dapat meningkatkan produksi listriknya secara cepat. Itu. Nah, paling gampang itu adalah pembangkit listrik tenaga gas. Nah, gas itu seperti kita nyalain kompor aja. Kalau kita begitu nyalain kompor gas itu kan sekali cetek langsung nyala kan. Mau kita gedein api tinggal geser langsung keluar langsung nyala gede besar apinya. Mau kita kecilin dia langsung kecil. Konsep dasarnya sama seperti itu. Jadi ketika memang tiba-tiba kita membutuhkan energi listrik yang tinggi, dia langsung bisa mengejar dengan cepat gitu, menaikkan produksi listriknya. Nah, lalu ada lagi biasanya selain PLTG itu pembangkit listrik load follower lainnya itu biasanya pembangkit yang renewable itu biasanya adalah PLTA. Nah, seperti itu. Lalu ternyata udah load follower itu juga nggak ngejar juga ketika lagi beban puncak load follower ini tidak mengejar. Ada lagi pembangkit yang dioperasikan pada saat jam beban puncak saja. Jadi misalkan kita pun beban puncak di Indonesia itu jam 5 sore sampai jam 10 malam. Jadi ada pembangkit yang dioperasikan hanya pada jam-jam ini saja. Jadi karena kita sudah tahu pola konsumsi seperti apa, jadi hanya dioperasikan di jam ini. Nah, itu kita sebut pembangkit peaker, ya, untuk mensuplai beban puncak. Nah, ini biasanya pembangkit peaker ini yang akan bergerak naik turun sesuai dengan demand-nya seperti apa. Nah, itu kita ngomong secara general ya. Lalu di mana sih sebenarnya tempatnya pembangkit listrik renewable ini? Itu tergantung pembangkitnya apa. Ya, pembangkitnya itu tergantung pembangkitnya apa. Tadi saya bilang PLTA itu bisa jadi pembangkit listrik baseload di beberapa tempat. Tetapi harus dilihat lagi karena PLTA yang sistem bendung atau yang sistem menggunakan aliran air. Kalau sistem bendung itu biasanya bisa, meskipun nggak bisa lama-lama karena ntar kalau dia harus ada minimum water levelnya, kalau itu sudah habis gitu ya selesai. Makanya kalau PLTA itu bisa produksinya turun pada saat musim panas. Ketika musim hujan, dia bisa produksi maksimum. Lalu geothermal. Nah, geothermal ini adalah salah satu yang promising dari renewable energy karena dia bisa bertindak sebagai load follower dan bisa bertindak sebagai base load pada umumnya. Nah, jadi geothermal ini punya peran yang baik di situ. Makanya kita tahun lalu itu ranking kedua di new installed geothermal power plant setelah Turki. Jadi karena memang kita tuh secara di geothermal tuh memang kita memang mau mengejar karena ini ibaratnya the sweet spot lah. Tentunya dengan permasalahan geothermal itu harga eksplorasi. Harganya itu mahal karena harus eksplorasi karena dia ngebor belum tentu dapat sumber reservoir panasnya. Nah, itu. Lalu dari si pembangkit listrik angin dan surya itu biasanya ditreat sebagai pembangkit intermittent di atas load follower. Atau bisa jadi di atas base load. Jadi ibaratnya gini,
pembangkit angin dan pembangkit PLTS itu disuruh masuk ke grid aja semua. Nanti selisih kekurangannya, naik turunnya, itu dikejar oleh load follower. Jadi sebenarnya seperti dia seperti semi base, dia itu bukan base load, tapi posisinya di base load. Karena kita tidak bisa ensure berapa produksinya dia ambil aja berapa, nanti biar load follower atau picker yang kejar kalau kurang. Atau kalau lebih, biar mereka yang load followernya yang akan turun. Perannya di situ. Nah, itu yang membuat kalau misalkan jumlah pembangkit base load-nya, load follower-nya, dan pickernya cukup, gitu ya, besar, pembangkit jaringannya besar, seperti di Jawa gitu, angin tidak akan masalah, dia naik turun sendiri, bisa ada yang ngejar. Nah, tapi kalau di daerah-daerah yang pembangkitannya tidak sebesar di Jawa, misalkan, begitu anginnya drop, ya jaringannya langsung kita bilangnya, jaringannya goyang kalau nggak ada yang ngejar gitu. Nah, harus ada yang ngejar. Itu. Kalau misalnya tenaga surya, pemakaian itu kan biasanya pasti sore, malam itu yang paling tinggi ya, maksudnya hampir di semua tempat gitu kan. Tapi sedangkan surya itu sendiri kan ya namanya juga tenaga matahari, ya lebih banyak tinggi itu di pas siang ketika load-nya mungkin nggak tinggi-tinggi banget. Itu gimana cara mengatasi masalahnya dong kalau kayak gitu? Ya, masalah klasik sih memang. Caranya adalah kita menginstal tenaga baterai. Jadi baterai itu bisa diinstal untuk menyimpan ekses energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga surya di siang hari, disimpan di baterai, lalu isi baterai tersebut dikeluarkan pada saat matahari sudah tidak bersinar, konsumsi naik, lalu bisa dibuang ke situ. Namanya kita sebut sebagai load shifting. Jadi kita shift bebannya itu ke sore kita shift beban yang di sore hari itu ke siang hari disuplai dengan baterai gitu. Di Indonesia juga diterapkan berarti hampir semua yang memakai kalau grid system yang ada PLTS tenaga surya itu pasti ada baterainya berarti ya? Sebenarnya enggak. Jadi di Indonesia itu tidak terjadi seperti itu. Jadi di Indonesia itu saat ini kita itu punya pembangkit PLTS itu relatif kecil-kecil, Val. Jadi sekitar yang setahu saya paling besar itu 30 mega ya, atau 15 mega, saya lupa persisnya. Itu jadi kalau dilihat dari sistem jaringan itu kecil secara proporsi. Jadi mereka itu tidak bisa juga dibilang sebagai fondasi utama pembentuk jaringan di situ gitu. Jadi kita tidak pakai itu. Tapi baterai itu tetap beberapa mereka pakai bukan untuk melakukan hal yang tadi. Nah, ini udah agak teknik elektronik. Jadi mereka lakukan itu untuk menjaga kestabilan suplai listrik mereka. Jadi kan saya tadi bilang kalau matahari itu jadi mulai dari dia panas, tiba-tiba panas banget gitu ya, matahari produksi full, tiba-tiba mendung. Nah, itu listriknya itu bisa drop dari 100% output tuh bisa sampai 0, dan hilang buk gitu. Ya nggak 0 lah, 15, 20 gitu ya. Jadi kehilangan itu. Nah, kehilangan ini itu menyebabkan ya tadi masalah intermitensi tadi. Nah, baterainya itu biasanya di Indonesia itu dipakai untuk menjaga supaya hilangnya itu jangan dalam 1 detik gitu. Jadi tiba-tiba hilang gitu ya. Nah, jadi ditahan sama baterai. Jadi baterai menggantikan perannya pembangkit listrik tenaga surya ini untuk mensuplai listrik pelan-pelan dikurangin. Taruhlah tadi 5 mega nih baterainya tuh dia bisa menurunkan output pembangkit listrik tenaga suryanya secara perlahan-lahan supaya jaringannya nggak kaget, supaya nggak mati lampu total gitu. Di Indonesia seperti itu. Nah, yang tadi saya bilang load shifting itu tuh terjadi umumnya di luar negeri. Nah, yang saya tahu persis itu di Australia, mereka itu menggunakan sistem biaya harga itu kan jam-jaman ya. Jadi harga listrik itu pada saat siang hari itu murah. Kenapa? Karena tadi banyak PLTS yang jalan, jadi lebih banyak supply dibanding demand. Otomatis harga listriknya jadi murah di siang hari. Tapi begitu malam hari, nah harga listrik itu mahal. Jadi yang mereka lakukan itu mereka beli listrik pada saat murah, lagi murah-murahnya siangnya mereka beli listrik. Nah, disimpan, habis itu pada saat sore hari, petang, pada saat beban puncak, mereka jual listrik dengan harga lebih mahal.
Sebenarnya ternyata kompleks banget ya kalau dilihat-lihat. Solusinya juga sebenarnya udah ada kan, kayak ada base load, load follower dan sebagainya. Itu apakah sudah diaplikasikan belum sih di Indonesia? Kita saat ini sudah menerapkan yang base load, load follower, sama picker itu. Tapi balik lagi, renewable ini hanya bisa mengisi sebagian dari peran pembangkit-pembangkit tersebut. Nah, kecuali misalkan ini kita di sebuah dunia yang sangat ideal, kita mau meminimalisir karbon setinggi mungkin, oke. Kita ngawang-ngawang ya. Jadi base load-nya itu PLTN, nuklir. Kita tahu persis dia larinya berapa, dia produksinya berapa. Lalu load follower-nya bisa pakai hydro. Nah, lalu ada geothermal juga di situ untuk bantu base load dan load follower, sekaligus peaker. Nah, lalu dibantu juga load follower itu dengan pembangkit biomasa dan biogas. Lalu angin dan surya itu is cherry on top. Gitu. Itu bisa. Lalu semua itu diintegrasikan dengan baterai besar, dengan baterai untuk menjaga sistem jaringan yang robust. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi, kalau kita menerapkan seperti ini, besar kemungkinan kita nggak akan bisa afford listriknya. Apalagi di Indonesia. Kita nggak akan bisa bayar tagihan listrik. Karena pasti akan sangat mahal sekali. Sumber potensi renewable di Indonesia itu yang banyak tuh apa aja sih sebenarnya? Potensi renewable energi yang paling besar saat ini itu adalah pembangkit energi tenaga air ya. Yang menurut saya secara realistis itu kita pembangkit listrik tenaga air itu yang paling besar potensinya. Karena saya nggak bilang membangun pembangkit listrik tenaga air itu relatif mudah, tapi basically kan mereka hanya membendung air, membendung sungai, lalu sungai itu karena ada gaya hidrostatisnya mereka turun ke bawah itu memutarkan turbin. Jadi potensi itu sebenarnya banyak dan ya tidak semua gunung dan sungai bisa dibangun pembangkit tenaga air, tapi kita kan banyak pegunungan ya dan banyak air stream-stream yang mengalir dari atas gunung tersebut. Jadi secara potensial itu hydro banyak. Nah, banyak orang yang bilang solar itu paling besar. Betul. Solar itu secara potensi kita menghitung kasaran potensi paling besar. Kenapa? Kita kan luas ya negara. Tinggal tutupin aja semua lahan itu pakai solar panel, gede banget gitu ya. Tapi balik lagi akan kembali ke permasalahan yang tadi saya sudah jelasin, masalah intermitensi dan secara physically it's almost impossible. Jadi hydro itu yang paling besar potensinya. Nah, kita tuh juga sebenarnya diberkahi oleh banyak gunung berapi yang menyebabkan potensi geothermal kita itu cukup tinggi. Saya nggak tahu persisnya peringkat kita di dunia, but I'm sure it's top 5. Kalau kita bukan potensi geothermal nomor 1 di dunia, kita top 5 setidaknya. Tapi balik lagi, itu karena kompleksitas macam, karena kan itu hubungannya dengan reservoir di bawah tanah yang nggak bisa kita lihat secara langsung, harus dengan studi, harus dengan eksplorasi. Jadi, secara potensi hitungan di atas buku, kita bagus. Tapi realitanya lebih kompleks daripada itu. Sebenarnya sifatnya lebih localized gitu kan yang renewable energy itu. Nah, mungkin nggak sih ini diterapkan untuk di rural area, di daerah pedesaan? Dan lagian kan konsumsi listrik di daerah pedesaan kan tidak setinggi di daerah perkotaan. Mungkin, dan sudah lakukan secara ekstensif di Indonesia sebenarnya. Kementerian SDM itu sudah banyak membangun pembangkit listrik tenaga surya biasanya atau biogas, itu di daerah-daerah pedesaan, dan juga pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi yang dari aliran sungai itu tidak perlu dibendung, jadi dari arusnya ini aja sudah cukup untuk memutarkan turbin skala kecil untuk melistriki desa. Nah, itu sangat mungkin sekali. Yang jadi permasalahan di kemudian hari itu adalah ketika PLN masuk ke desa-desa ini, nasibnya pembangkit yang sudah ada ini gimana? PLN sih bilang akan menerima. Jadi nggak apa-apa, nanti tinggal disambung, lalu listriknya itu bisa di-generate untuk PLN. Tapi pada saat disambung ini, kondisi pembangkitnya ini belum tentu masih dalam kondisi yang baik. Ini yang menyebabkan PLN itu kadang-kadang enggan untuk mengkoneksikan pembangkit-pembangkit ini. Masalah kedua, bagaimana cara perawatannya. Untuk pembangkit-pembangkit listrik renewable di desa-desa ini, umumnya itu adalah hibah dari bantuan asing atau hibah dari pemerintah ke daerah desa tersebut. Nah,
tidak semua daerah desa-desa ini tuh mempunyai sistem operasional dan maintenance yang bagus terhadap pembangkit ini, karena mungkin mereka melihat ya ini kan punya pemerintah, bukan kewajiban desa untuk memperbaiki. Ya kalau rusak ya pemerintah harus datang dong perbaikin gitu ya. Nah, tapi di beberapa desa sudah ada solusinya mereka bikin BUMDes namanya, Badan Usaha Milik Desa, yang tugasnya adalah menarik uang dari warga-warga yang menggunakan listrik. Uangnya ini dikumpulin, kayak di koperasi gitu, dikumpulin untuk merawat pembangkitnya. Nah, itu di beberapa desa sudah mulai dilakukan dan sudah digiatkan. Biasanya sekarang kalau mau bangun pembangkit listrik di desa tuh, sustainability-nya harus dilihat juga. Jangan sampai kita baru bangun, 2 tahun, tutup gitu. Gara-gara udah nggak mau produksi lagi, rusak, dicolong orang lah, segala macam gitu lah. Satu lagi sebenarnya, kayak tadi sempat dibilang tentang nuklir. Nuklir itu sebenarnya posisinya tuh masuk ke mana tuh? Renewable, non-renewable, atau di tengah-tengah? Balik lagi, saya bukan pakar pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Cuman saya melihat nuklir ini dari sisi holistik secara energi sistem kita. Jadi nuklir itu setahu saya dikategorikan sebagai new energy. Jadi kan kalau kita ngomong gitu, EBT itu adalah energi baru dan terbarukan, new and renewable energy. PLTN nuklir itu di Indonesia dikategorikan sebagai new energy. Karena kita belum develop ya. Secara negara kita melihat bagaimana PLTN ini mungkin memiliki peran penting dalam kancah energi di Indonesia. Akan tetapi pemerintah itu sudah memutuskan bahwa untuk bangun PLTN itu ada beberapa syaratnya. Pertama, yang paling penting adalah kita sudah memanfaatkan seluruh potensi renewable energy yang ada di Indonesia. Kita udah nggak bisa manfaatin lagi, udah bener-bener stuck gitu ya. Baru kita akan mengconsider menggunakan PLTN. Yang kedua, setahu saya adalah kita harus sebanyak mungkin menginternalize industri tenaga nuklirnya. Jadi jangan sampai kita bangun PLTN, kita ketergantungan dengan negara lain untuk masalah teknologinya. Jadi kita harus bisa mencapai kemandirian sendiri. Jadi mulai dari industri pengamannya, industri perancang bangunnya, industri pengolahan bahan bakar nuklirnya, segala macam itu kita harus membangun industrinya dulu, baru bangun PLTN. Thank you banget Mas Bimo udah datang. Jadi ini menarik banget ya tentang masalah sustainable energy di Indonesia. Potensinya sebenarnya lumayan banyak, kayak tadi sempat disampaikan, baik geothermal, air, dan juga surya gitu. Dan kita lagi menunggu juga mungkin program-program investasi pemerintah dengan target sebenarnya 23% dari sumber energi listrik 5 tahun lagi tuh udah 23% berarti dari tenaga yang terbarukan. Thank you banget di pendengar TJF. Mungkin juga jangan lupa subscribe channel YouTube kami atau di Spotify dan Apple Podcast. Thank you semua.